Hei! Hei! Tangkap! Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Hei, palak kau! Inilah video aksi pelaku pencurian mobil yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku yang mengendari mobil melaju kencang berusaha kabur dari kejaran. Namun aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat. Tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya ditangkap petugas. Diketahui aksi penggelapan dilakukan pelaku di daerah Bengkalis, Provinsi Riau. Pelaku merupakan penumpang dari travel yang hendak menuju Sumatera Utara. Namun saat keduanya istirahat di salah satu rumah makan, pelaku membawa kabur mobil dan meninggalkan korban. Darwin Ritonga dan Rizwanudin Harahap berangkat dari Bengkalis satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanudin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanudin menuju ke arah Batu Jomba. Sebelum peristiwa dilaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya kedua pihak sepakat untuk berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Wajah pemuda berinisial R ini babak belur usai dihakimi warga lantaran mencuri di warung kelontong di Jalan Jaya Gas, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian dilakukan pelaku saat pemilik toko terlelap tidur. Naas aksinya saat mencuri gagal setelah korban mendengar suara penutup warungnya ada yang membuka lalu tangan pelaku masuk ke dalam. Pelaku yang diduga mabuk berjumlah 3 orang sempat melakukan perlawanan sehingga pemilik warung berteriak. Warga yang mendengar teriakan segera berkumpul sementara 2 pelaku melarikan diri. Ini video saya tidur di dalam nih, kalau buka, Ari masuk. Saya buka pelan-pelan, saya buka begini, kabur temennya. Terus saya kurangnya tuh 1 atau 2 orang, terus dia udah mau kabur susah karena mabuk nih bocah. Saya tangkap di sini, saya tak pegang mau lawan, terus saya teriak. Usai ditangkap, pelaku dan pemilik warung dibawa ke Polsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA mengalami kekerasan psikis dan verbal dari seorang wali murid di Surabaya, Jawa Timur. Korban dipaksa meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Video amatir merekam saat seorang pria membentak seorang pelajar SMA berinisial ES di depan SMK 2 Gloria, Surabaya. ES dipaksa berlutut dan meminta maaf dengan cara bersujud. Bahkan pria tersebut menyuruh ES untuk menggonggong. Orang tua korban yang ada di lokasi hanya bisa pasrah, sang anak diperlakukan tidak manusiawi. Diketahui peristiwa berawal dari candaan ES yang menyebut EMS memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS yang merupakan siswa beda sekolah mendengar candaan tersebut dan melapor pada orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadi keributan di depan sekolah. Akibat kejadian ini, ES mengalami trauma dan ketakutan hingga menuntut keadilan. Saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Kini pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Sementara pihak sekolah memberi surat peringatan pertama pada ES lantaran dinilai menjadi pemicu permasalahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai ASN tega menghabisi nyawa seorang wanita lansia. Pelaku juga emosi lantaran perjanjian jual beli tanah dengan korban dibatalkan sepihak oleh korban. Pria berinisial DG, 56 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditampilkan ke depan awak media. Ia terpaksa berurusan dengan aparat Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Bengkulu lantaran telah menganiaya MW 62 tahun seorang lansia hingga tewas di rumahnya di wilayah Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Diketahui pelaku merupakan rekan bisnis korban yang sebelumnya terikat perjanjian jual beli tanah. Pelaku yang berprofesi sebagai PNS ini sebelumnya membeli tanah kepada korban seluas 2 hektar dengan harga 110 juta rupiah.
Pelaku telah membayar sebesar 90 juta rupiah, namun korban membatalkan sepihak dan menjual tanah ke orang lain. Dibakar emosi, pelaku mendatangi rumah korban dan menagih uang hingga terlibat cekcok, lalu menikam korban dengan pisau yang telah ia bawa dari rumah lalu kabur. Lokasi ya, untuk mengklarifikasi perjanjian tersebut. Ya. Lalu di perjalanan terjadilah salah paham ataupun beradu cekcok antara karena emosi si pelaku ini memuncak, terjadilah penusukan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pelaku spesialis curanmor ditembak mati karena melawan menggunakan bom ikan di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Seorang pelaku spesialis curanmor ditembak mati anggota Subdit Jatanras Polda Jawa Timur. Pelaku berinisial S, warga Pasuruan, Jawa Timur, melawan saat disergap di sekitar lingkar Masjid Al-Akbar, Surabaya. Bahkan, pelaku juga sempat melempar bom bondet ke arah petugas. Saat itu, ia disergap saat sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang temannya. Namun, saat penyergapan, satu pelaku melarikan diri. Dari penyergapan itu, polisi menyita tas pinggang milik pelaku berisikan 2 butir bom bondet serta kunci letter T. Tindak tegas karena melakukan perlawanan dan kita dapati dan sempat meledak pula tadi yang bersangkutan melemparkan jenis bondet, bahan peledak jenis bondet. Pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dan 2 kali ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jatim beberapa tahun lalu. Di setiap beraksi, pelaku selalu membawa senjata bom bondet yang akan dilemparkan ke korban jika aksinya ketahuan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi percobaan pembegalan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Jatijajar 1, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku pun terekam CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Aksi begal di Jalan Raya Jatijajar 1, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ini terekam CCTV. Tampak dari hasil rekaman, motor yang dikendarai korban berpapasan dengan motor yang dikendarai oleh pelaku. Tak lama kemudian pelaku pun putar balik untuk menyerang korban dengan senjata tajam jenis celurit. 2 rekan wanita korban langsung turun dari motor untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan warga. Pelaku gagal membawa kabur motor korban lantaran korban melemparkan motornya ke selokan. Akibat aksi begal, korban mengalami luka aniaya senjata tajam pada tangan kanan, sementara kedua pelaku yang panik kabur usai banyak warga berdatangan setelah mendengar teriakan minta tolong korban. Jadi si korban itu teriak-teriak, Mas. Nah, saya langsung keluar lewat pintu. Pas saya sudah keluar, orangnya langsung pada cabut pembegalan. Korbannya luka bacok di bagian sini, Mas. Itu cewek? Itu cowok. Oh, cowok. Jadi korbannya 3 orang, 1 cowok di depan, 2 cewek di belakang. Bonceng 3, Mas. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk segera menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan.